Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu hari, Umar, sahabat setia Abu Nawas yang terkenal dengan kepolosannya, sedang berjalan-jalan di pasar. Saat sedang asik menikmati suasana pasar yang ramai, tiba-tiba kakinya menyentuh sebuah benda keras. Umar segera berhenti dan melihat ke bawah. Ia kaget ketika melihat sebuah kantung yang tampaknya berat karena penuh dengan uang koin emas. Wah, rezeki nomplok, pikir Umar dengan mata berbinar-binar. Tapi meskipun ia tertarik dengan koin-koin berkilauan itu, ia teringat akan nasihat ibunya. Umar, jangan pernah mengambil sesuatu yang bukan milikmu. Maka dengan berat hati, Umar mengumpulkan keberaniannya dan membawa kantung itu dengan harapan bisa menemukan pemiliknya. Namun, masalahnya Umar tidak tahu apa yang harus dilakukan. Maka ia pun pergi menemui sahabatnya Abu Nawas yang terkenal cerdas dan selalu punya solusi untuk masalah-masalah yang aneh. Abu Nawas yang saat itu sedang bersantai di rumah terkejut melihat Umar datang dengan wajah cemas dan membawa kantung uang besar. "Wahai Abu Nawas, aku dalam masalah besar," ujar Umar dengan nada dramatis. Abu Nawas menaikkan alisnya sambil menahan tawa. "Wah Umar, masalah besar apa lagi kali ini?" Umar pun menunjukkan kantung uang itu. "Aku menemukan sekantung uang di jalan dan aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku takut kalau pemiliknya mencari-cari dan menuduhku mencurinya. Bagaimana kalau aku sampai dituduh sebagai pencuri? Kan gawat." Abu Nawas menatap Umar sejenak, lalu mengangguk pelan, berpikir bagaimana menjelaskan dengan cara yang sederhana. Ia tahu Umar memang baik hati, tetapi terkadang terlalu polos, sehingga mudah terjebak dalam kebingungannya sendiri. Abu Nawas pun menatapnya sejenak dan tersenyum. "Baiklah Umar, jika kau takut dituduh mencuri, maka kembalikan saja uang itu." Umar mengangguk-angguk seolah memahami. Esok harinya, ia kembali menemui Abu Nawas. Wajahnya penuh dengan kebingungan. "Wahai Abu Nawas, aku sudah kembalikan uangnya." "Bagus," sahut Abu Nawas. "Di mana kau letakkan uang itu?" "Aku kembalikan ke jalan tempat aku menemukannya," jawab Umar dengan polos. Mendengar itu, Abu Nawas tak bisa menahan tawanya kali ini. "Astagfirullah Umar, kalau kau letakkan lagi di jalan, bukankah orang lain bisa menemukannya dan mengambilnya lagi? Kau kira uang itu punya kaki dan bisa pulang ke pemiliknya sendiri?" Umar terdiam, tampak bingung. "Wah, benarkah begitu?" Ia menggaruk kepalanya yang tidak gatal. "Lalu, apa yang harus aku lakukan Abu Nawas supaya pemiliknya bisa menemukannya?" Abu Nawas berusaha keras menahan tawa sambil berpikir cepat. "Begini saja Umar, daripada bingung, serahkan saja kantung uang itu kepada hakim. Biarkan hakim yang mengurusnya. Dia pasti akan mengumumkan bahwa ada uang yang ditemukan, sehingga pemiliknya bisa datang dan mengklaimnya." Umar mengangguk penuh semangat. "Ide bagus sekali Abu Nawas, kau memang bijaksana." Tanpa menunda waktu, Umar langsung membawa kantung uang itu ke hakim kota Baghdad. Di depan hakim, Umar dengan polos menjelaskan bahwa ia menemukan kantung uang tersebut di jalan dan ingin mengembalikannya kepada pemiliknya. Hakim yang bijaksana itu mengangguk lalu berkata, "Baiklah Umar, kami akan mengumumkan bahwa ada kantung uang yang ditemukan. Jika dalam waktu tertentu tidak ada yang mengklaimnya, maka uang ini akan menjadi milikmu sebagai penemu." Umar mengangguk, tidak sepenuhnya mengerti. "Jadi kalau tidak ada yang mengaku uang itu untukku?" "Iya, begitulah hukum yang berlaku di kota kita," kata hakim dengan tenang. Umar pun pulang dengan perasaan lega, berpikir bahwa masalahnya sudah selesai. Namun beberapa hari kemudian ia kembali lagi menemui Abu Nawas. Kali ini dengan wajah lebih kusut dan bingung dari sebelumnya. "Abu Nawas," serunya dengan suara putus asa, "hakim mengatakan bahwa kantong uang itu sekarang menjadi milikku
karena tidak ada yang mengaku sebagai pemiliknya. Abu Nawas tertawa terbahak-bahak sampai air matanya keluar. Astagfirullahaladzim, Umar. Jadi kau yang tadinya takut dituduh mencuri, sekarang malah punya kantung uang yang bukan milikmu. Benar-benar kebingungan yang tidak ada ujungnya. Umar menggaruk-garuk kepala sambil tertawa canggung. Begitu ya Abu Nawas? Aku malah jadi bingung. Aku kan awalnya cuma ingin mengembalikan uang itu. Abu Nawas menepuk pundaknya sambil menahan tawa. Wahai Umar, terkadang niat baik saja tidak cukup. Kau juga perlu berpikir lebih jauh. Lain kali kalau kau punya masalah seperti ini, cobalah untuk lebih tenang dulu sebelum bertindak. Umar mengangguk-angguk sambil tersenyum canggung. Meskipun ia masih belum sepenuhnya paham, ia merasa beruntung punya sahabat seperti Abu Nawas yang selalu membantunya keluar dari masalah, meskipun masalahnya terkadang berasal dari kebingungannya sendiri. Akhirnya Umar pun memutuskan untuk menyimpan uang itu. Namun kali ini ia berjanji dalam hati untuk menggunakannya dengan bijak dan membantu orang-orang yang membutuhkan. Maka ia pergi ke pasar, membeli makanan dan kebutuhan lainnya, lalu membagikannya kepada anak-anak yatim dan orang-orang miskin di sekitar tempat tinggalnya. Tindakan Umar ini akhirnya sampai juga ke telinga Abu Nawas. Dengan senyum puas, Abu Nawas berpikir bahwa meskipun sahabatnya itu sering terjebak dalam kebodohan, tetapi hati Umar tetaplah baik. Kisah ini menjadikan bahan perbincangan di kalangan masyarakat Baghdad selama beberapa hari. Orang-orang tertawa geli setiap kali mendengar cerita Umar yang kebingungan, tetapi mereka juga merasa terharu dengan kebaikan hatinya. Bagi Abu Nawas, sahabatnya ini adalah contoh bahwa terkadang kebodohan yang polos bisa berubah menjadi kebijaksanaan, asalkan niatnya baik. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.